Halo, bertemu lagi dengan saya, Maria Vianis Pele Alu, Prodi Sistem Informasi semester 2. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 basis data yang berjudul membuat proses transaksi dan basis data terdistribusi dari file basis data Rumah Sakit DB kemarin. Di sini saya menggunakan laptop, jadi server yang saya gunakan adalah XExam karena kemarin tab yang saya gunakan, KS Web server yang saya gunakan, trialnya sudah expired. Jadi saya menggunakan laptop di tugas 3 ini. Oke, kita akan mengerjakan tugas 3. Oke, di tabel routines ini kita mesti buat judul karena prosesnya adalah transaksi dan basis data terdistribusi. Kita berikan judul untuk seperti proses pembayaran, karena transaksi itu kan adalah seperti proses pembayaran ya. Jadi proses pembayaran pasien. Seperti itu contohnya. Terus kita create new routine. Kita tunggu dulu. Oke, di sini kita beri nama lagi proses pembayaran. Pasien. Kemudian kita di sini kita akan isi ini tetap ya. Terus namanya kita isi ID pasien. Karena ini proses pembayaran transaksi antar pasien. Jadi contohnya kita kasih nama dari ID pasien. Kemudian yang kedua, kita isi parameternya, type-nya int. Kemudian kita langsung isi kode seperti cara kode commit tadi ya, yang diawali dengan begin terus nanti diakhiri dengan end. Kita contohkan add parameter dari pasien tadi untuk proses transaksi. Kita tulis begin, kemudian di kolom 2 garis kedua kita tulis start, kemudian transaction, kemudian titik koma. Kemudian kita masukkan data pembayaran dari pasien. Insert into pasien. Huruf kecil, tulis pasien. Kemudian dalam kurung ID pasien, kemudian nama pasien,
kemudian alamat pasien, kemudian jenis kelamin, tutup kurung. Kemudian kita beri kode values, proses nilai, kemudian sebelum kita mengisi data proses transaksi dari orang pasien, kita ketahui tadi ID pasien itu adalah PS002. Oke. Kemudian koma, kemudian kita isi dari nama pasien tadi. Nama pasiennya contohkan nama saya Maria Pele Alu. Kemudian alamat pasien. Alamat pasien tadi Jalan Cemara ya. Ada. Nomor 84. Kemudian jenis kelamin kita di sini beri kode. Kalau saat itu laki-laki, 2 itu kode jenis kelamin perempuan. Kita tulis 2. Salah ya, kurang ketik koma lagi 2 titik, kemudian tutup koma, titik koma. Kemudian di baris ke-6 kita beri kode select. Terus bintang, beri tanda bintang from pasien. Oke, titik koma N. Ya, ini adalah kode transaksi ke-1 ya, cara transaksi yang ke-1 menggunakan seperti kode commit tapi langsung tanpa commit kita menggunakan di PHP MedAdmin. Kemudian di sini untuk menjalankan kita cek data paling bawah. Ini harus terisi definite dan contain SQL, lainnya kosong. Kemudian kita coba jalankan ya, mudah-mudahan berhasil. Klik go.
ada yang salah ya guys. Kita coba lihat ke atas apakah ada yang salah. Ternyata dari kesalahan ini kita harus mengikuti ketentuan dalam kode di PHP MyAdmin ini. Dari start transaction itu terakhirnya harus diberi tanda titik koma dalam kode SQL, kemudian harus menggunakan tanda kutip yang benar. Di SQL di bagian tombol sebelah angka 1. Tombol sebelah angka 1 ini. Kemudian yang salah ternyata ini. Di bagian pasien ini insert into bukan memakai tanda petik tapi tanda backtick. Kita cari tanda backtick ya, tanda backtick ini ya, bukan tanda backtick. Tanda backtick itu di sebelah angka 1 ya, keyboard. Klik ini. Baru sesuai ya, tulisannya jadi warna biru. Seperti di tugas praktikumnya ya. Pantesan tadi saya kok tidak biru tulisannya, ternyata salah tanda, bukan tanda kutip tapi kita harus pakai tanda backtick. Oke, memakai tanda backtick berarti ini di dalam ini kita juga harus pakai tanda backtick, makanya tidak sesuai yang seperti di contoh tugas saya. Kemudian juga backtick. Jadi kesalahan dalam menggunakan tanda saja itu bisa menghasilkan kode yang error ya, tidak berjalan pada basis data SQL di PHP MyAdmin maupun di aplikasi manapun ya. Kita geser. Oke, sudah biru semua. Kemudian di sini kita jangan lupa ya, ini juga harus biru kodenya. Harus pakai tanda. Oke. Kemudian semuanya sudah sesuai dari nama, data, dan jenis kelamin merah persis. Oke. Kemudian select from patient. Oke, kita jalankan ulang. Sudah tidak ada tanda silang ya. Kita coba ulang apakah berhasil. Oke, berhasil ya tugas yang kita kerjakan. Ini sudah tercentang hijau, tandanya tabel pembayaran transaksi sudah terbuat. Oke, kali ini selanjutnya kita
bisa cek juga ya. Kita cek. Atau kita membuat call transaksi terlebih dahulu. Cara kita membuat call transaksi itu di sini call transaksi, ternyata kita harus ngeklik yang di bagian proses pembayaran pasien yang sudah jadi tabel dari proses pembayaran tadi. Kita klik execute. Di sini value-nya kita isi angka 2 contohnya ya, dari ID pasien. Kemudian di sini kita tinggal tekan go, nanti PHP admin akan mengirimkan angka sesuai value dari data pasien ya, ID pasien. Go. Oke, salah. Kita coba perbaiki ya, apa yang salah di sini. Kemungkinan isi value harus sesuai ID pasien tadi ya. Jadi tidak cuma tulis 2, jadi harus sama persis. Kita contohkan PS 002 seperti petunjuk dari error. Kita tekan go. Oh, masih salah ya. Kesalahan teknis di sini karena ini ID-nya menggunakan kode IN ya, jadi harus menggunakan angka saja. PS-nya dihapus. Karena kalau kita ingin menggunakan PS, kode yang IN itu harus diganti varchar. Karena sudah terpakai kode IN, kita pakai 002 saja. Kita klik go. Oh, masih valid ya. Karena sudah beberapa kali salah, jadi kita mencoba mengatur error tadi karena proses in tadi tidak bisa, karena ID pasien itu PS002, jadi harus kita edit kembali dari type ini menggunakan varchar. Oke. Kita klik go. Oh, sorry. Oh, sebelumnya kita harus mengisi length values-nya. Angka 10 contohnya. Untuk ID pasien bisa sesuai ya. Kemudian kita tinggal klik go. Oke, berhasil ya. Yang kita edit tadi sudah berubah. Berarti di tabel pembayaran ini kita bisa menggunakan ID pasien dengan PS002. Kemudian tap kembali untuk mencoba memakai proses call transaksi. Kita tulis di sini tadi PS 002. Mudah-mudahan berhasil ya. Oh, masih valid ya. Kita coba lagi. Kita coba edit ulang. Edit. Hanya di bagian PS002 ya. Harus menggunakan tanda petik.
Oke, sudah teredit. Kita coba lagi untuk call transaksi. Kita klik PS002 ya. Mudah-mudahan berhasil. Tolong klik S-nya 002. Mudah berhasil. Oh, valid lagi ya guys. Makanya harus ganti value guys. Coba kita ganti PS002 ke PS003. Go. Highlight lagi ya. Kita coba buat kode lain selain yang ada di tabel, kode-kode yang di tabel, ID tabel. Kita coba ID yang lain. 0, tentunya PS001 lah. 001 kita cek apakah error. Masih error ya. Kalau error kita cek di tabel pasien apakah transaksi kita udah masuk ya. Jika ingin membuat transaksi yang kedua dengan pasien lain, itu sama ya, persis dengan contoh yang sudah kita buat dari proses tabel dari routines tadi, dari transaksi 1 sampai transaksi keberapa itu kita menggunakan proses commit melalui routines. Kode routines di sini dengan membuat tabel rutin untuk proses transaksi. Tapi dari proses transaksi ini, jika kita sudah membuat kode dari sebelumnya di rumah sakit DB langsung, jika sudah tertera nama di tabel pasien, berarti itu kode transaksi kita itu sudah berhasil ya. Kalau di rutin sini, ini mungkin untuk database mencatat proses pembayaran yang dilakukan oleh pasien. Seperti contohnya ini kita melakukan tugas membuat proses transaksi dari database rumah sakit DB atau membuat basis data mereka menjadi terdistribusi. Oke, sekian dari saya ya untuk tugas 3 basis data. Semoga pekerjaan tugas yang saya kerjakan ini bisa memberi kalian motivasi juga dalam membuat basis data atau transaksi melalui aplikasi yang sangat mudah seperti aplikasi PHP MyAdmin ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.